cerdas, cendekiawan malah keliru memahaminya kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah, ini pembahasannya tauhid. Tauhid adalah prinsip pertama pokok dalam agama Islam. Dan tauhid inilah perkara yang menjadi inti dari perseteruan antara para nabi dengan pengikut mereka. Dengan musuh-musuh dakwah mereka. Para nabi bertentangan dengan kaum mereka gara-gara tauhid, ya. Dari sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah membaca keterangan Syekh Shalih Al Fauzan terkait dengan ini. Beliau menyatakan bahwasanya tauhid, kata beliau, tidak penting seseorang puasa, sholat, banyak ibadah. Yang penting itu ikhlas. Sedikit ikhlas, suatu amalan dikerjakan dengan sedikit, tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak-banyak beramal tapi tidak ikhlas. Ini kata Syekh. Dan seorang yang ikhlas dalam beramal, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ini adalah orang yang bahagia walaupun amalannya sedikit. Sedikit beramal tapi ikhlas, ini lebih baik daripada banyak beramal tapi tidak ikhlas. Dalilnya itu hadis al-bitaqah, hadis kartu yang sudah kita bahas. Ada seorang di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, ditampakkan kepadanya berbagai perbuatannya, catatan amalannya dalam beberapa lembar. Nah, masing-masing lembar sejauh mata memandang dan isinya dosa, semuanya dosa. Jadi dia punya beberapa lembar catatan amal. Masing-masing lembaran catatan amal itu sepanjang mata memandang, dan isinya bukan kebaikan, bukan puasa, zakat, infak, enggak. Isinya maksiat semua, isinya perbuatan dosa semua. Nah, semua lembaran ini, catatan amal dia ini diletakkan di satu daun timbangan, lalu dikeluarkan lagi satu lembaran. Di situ ada kartu, ya, di situ kartu isi amalan dia. Apa amalan dia? Ternyata la ilaha illallah. Maka yang satu lembar itu, yang satu kartu itu diletakkan di daun timbangan yang lain. Ini daun timbangan yang isinya seluruh dosa dia, yang banyaknya sejauh mata memandang. Bayangkan berapa kilo isinya dosa. Sedangkan ini cuma satu amalan saja, ucapan la ilaha illallah. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kartu yang isinya la ilaha illallah itu catatan amal dia, yang isinya la ilaha illallah bisa mengalahkan berat catatan dosa yang demikian banyak. Nah, yang lembaran-lembaran isi dosa ini keterbangan, kalah sama la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dan Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan inilah ikhlas. Dan orang tadi ketika mengucapkan la ilaha illallah bukan cuma di lisan, tapi dia mengucapkannya dalam keadaan tahu maknanya, meyakini kandungannya, tapi dia mati sebelum sempat beramal baik. Jadi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, memahami maknanya, membenarkan kandungannya, dosa terus. Nah, belum sempat melakukan amal baik, mati. Nah, ternyata cuma satu amalan ini bisa mengalahkan dosa yang demikian banyak. Bayangkan, dosanya sejauh mata mandang. Ini catatan amal isinya dosa sejauh mata mandang. Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tauhid mengalahkan semua dosa itu. Nah, ini ya. Lalu kata Syekh sini kemarin disebutkan Syekh Shalih Al Fauzan, hadza fi dilalatun ala anna al-ikhlas wa in kana qalilan faqad yunjiyallahu bi sahibah wa yukaffiru anhu jami'ad dunubi was sayyi'at. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya ikhlas walaupun sedikit, maksudnya amalan kalau ikhlas walaupun sedikit, maka ini bisa menjadi sebab Allah menyelamatkan pelakunya. Dan dengan itu diampunilah semua kesalahan dan dosa-dosanya. Lihat tuh, satu amalan dia mengucapkannya dengan ikhlas. Dengan sebab ini Allah selamatkan dari neraka. Bahkan Allah mengampuni semua
kesalahan dan dosanya. Ya, tauhid. Ya. Lalu kata Syekh, wa annahu idza faqada al-ikhlas fala faidata min kathratil a'mal. Dan ini juga menunjukkan jika seseorang kehilangan ikhlas, kehilangan tauhid, maka tidak ada faidahnya dia banyak beramal. Nah, ini tauhid, ikhlas sangat kaitan ya Bapak ya. Bisakah kita semua ibadah kita, amal ibadah kita ikhlas? Nah, ini sulit Bapak-Bapak ya. Seringnya kita dimasuki riya, seringnya dimasuki ujub dan semacamnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa kita, maksiat kita, ikhlas. Kuncinya tauhid, ikhlas. Dan itu butuh perjuangan ya. Itu perjuangan ya. Nah, itu tentang ikhlas. Nah, baru sekarang Syekh kita lanjutkan menjelaskan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa bayanu dhiddihi alladhi wa syirku billah, dan menjelaskan lawan dari ikhlas yaitu syirik, menyekutukan Allah. Nah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan sini dhiddat tauhid asyirku billah. Lawan dari tauhid adalah syirik, menyekutukan Allah. Artinya tauhid dan syirik tidak mungkin bersatu, pasti akan bertentangan. Bagai seperti minyak dan air, tidak mungkin bersatu. Maka nggak bisa kita dipersatukan dengan orang-orang yang melakukan syirik. Nggak bisa ya, nggak mungkin. Tidak bisa dan tidak mungkin, kecuali persatuan basa-basi. Oh iya, yang penting dia nggak apa-apa, yang penting kita sepakat bersatu dalam hal yang kita sepakati. Nanti kalau yang kita berbeda pendapat udah kita saling mentoleransi. Nah, ini persatuan basa-basi. Ya, pada hakikatnya bukan bersatu. Ya, persatuan itu di atas tauhid. Ya Bapak ya. Bukan di atas unsur basa-basi karena kepentingan politik dan semacamnya. Ya, ini tauhid lawan syirik. Lalu kata Syekh Shalal Fauzan, fa tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ini Syekh menyebutkan salah satu macam tauhid. Bukan berarti tauhid cuma itu, karena tauhid itu kan rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Syekh menyebutkan tauhid yang kedua. Kenapa tauhid yang kedua? Kenapa tidak disebutkan tauhid pertama? Nanti ada keterangannya. Lalu kata Syekh Shalal Fauzan, wa syirku wa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jal kadzabhi wan nadri wa du'ai wal istighatsah ila akhir anwa'il ibadat. Hadza wa syirk. Adapun syirik yaitu memalingkan atau memberikan sedikit saja macam ibadah, memberikan satu saja macam ibadah kepada selain Allah, seperti penyembelihan, nazar, doa, istighatsah, dan macam-macam ibadah lainnya. Inilah yang disebut syirik, yaitu memberikan satu saja macam ibadah pada selain Allah, seperti menyembelih tadi, menyembelih hewan. Ini termasuk ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah hewan untukmu. Ini menunjukkan penyembelihan binatang hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk jin, tidak boleh untuk rasul, malaikat dan semacamnya. Nah, kalau ada orang yang menyembelih untuk jin, berarti dia sudah melakukan syirik. Ya. Walaupun dia menamakannya dengan macam-macam nama, pada hakikatnya itu syirik. Dan pelakunya bisa keluar dari Islam. Begitu juga nazar. Nazar itu artinya kita berjanji kepada Allah kalau keinginan kita terkabul. Ini asalnya nazar. Misalnya, ya Allah, kalau memang anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan umroh di akhir tahun. Nah ini, kalau misalkan ternyata anaknya sembuh dari sakit, berarti dia menunaikan janjinya, itu nazarnya tersebut. Nah, nazar seperti ini hanya boleh ditujukan pada Allah, tidak boleh kepada penghuni kubur. Mungkin timbul pertanyaan, apa ada orang bernazar untuk penghuni kubur? Ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di zaman seperti itu.
di mana orang-orang datang ke kubur bernazar pada penghuni kubur. Dan ini juga yang terjadi di zaman Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sezaman kurang lebih. Imam Asy-Syaukani di Yaman loh Pak ya, Yaman zaman dahulu. Dan zaman sekarang mungkin ada sebagian. Ada kuburan-kuburan keramat. Orang datang ke situ minta-minta kepada penghuni kubur, bernazar kepada penghuni kubur. Itu syirik. Karena nazar adalah ibadah. Kalau mau nazar kepada Allah, bukan kepada mayit. Ya. Maka kalau ada orang yang bernazar kepada mayit, dia sudah melakukan syirik dan bisa keluar dari Islam. Ya. Itu nazar. Namun perlu kita ketahui nazar hukum asalnya makruh. Kita jangan bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur nazar, wajib menunaikan nazar. Ya. Maka nggak perlu kita nazar. Karena dalam hadis Nabi menyatakan innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanyalah muncul dari orang yang bakhil. Bakhil artinya apa? Pelit, medit, pikir ya. Karena apa? Dia baru mau umroh kalau anaknya sembuh dari penyakit. Dia baru mau sedekah kalau anaknya lulus jadi PNS. Kan kayak gitu kan? Ya Allah, kalau anak saya lulus jadi PNS, nanti saya akan sedekah kepada anak yatim. Kalau anaknya tidak lulus, tidak mau sedekah. Itu namanya apa? Bakhil kan? Nah, makanya tidak disarankan bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkan, maka wajib ditunaikan ya. Itu nazar. Begitu juga termasuk ibadah yaitu doa. Doa kita kepada Allah, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kepada Syekh Arifai, Syekh Badawi atau siapapun ya, kepada Nabi tidak boleh. Doa hanya kepada Allah. Karena Nabi menyatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau memang ibadah berarti hanya kepada Allah doa kita. Begitu juga istighatsah. Istighatsah artinya permintaan tolong dalam keadaan mendesak. Ini juga minta kepada Allah. Jadi kalau kena musibah, misalkan kita terjadi naudzubillah min dzalik ya, terjadi bencana alam, tiba-tiba yang kita panggil ya Allah. Kalau misalnya terjadi malapetaka tiba-tiba pada diri kita, panggil ya Allah. Ya jangan ya Rasul atau ya Husain, ya Ali. Seperti orang Syiah Bapak ya, dalam keadaan diserang bom, ya Ali, ya Husain. Nanti dalam keadaan senang pun ya Ali, ya Husain. Jadi Husain dan Ali lebih agung menurut mereka daripada Allah. Ya ini ya, ini contoh kemusyrikan orang-orang Syiah di zaman sekarang. Ya rata-rata mereka begitu. Walaupun tidak kita katakan semuanya, tapi banyak di antara mereka seperti itu. Sudah biasa di lisan mereka manggil ya Husain, ya Ali, atau ya Zainab, ya Fatimah. Jadi yang dipanggil nama makhluk, bukan nama Allah. Itu namanya apa? Syirik. Makanya kata Syekh hadza huwa syirk, inilah syirik. Syekh Shalih Al-Fauzan ini menerangkan macam-macam ibadah yang diselewengkan kepada selain Allah. Lalu syirik model apa ini? Syekh menjelaskan wa syirkul maqsud huna asyirku fil uluhiyah. Maksud syirik di sini adalah syirik dalam masalah uluhiyah, peribadatan. Amma syirku fil rububiyah fahada ghairu mawjudin fil ghalib. Adapun syirik dalam masalah rububiyah ini tidak ada biasanya. Biasanya artinya umuman biasanya tidak ada gitu. Ada sebenarnya, tapi rata-rata seringnya jarang kita temui syirik dalam masalah rububiyah. Seringnya syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Adapun syirik dalam masalah rububiyah ini jarang. Maksud syirik dalam rububiyah yaitu dalam masalah penciptaan, penguasaan, pengaturan alam semesta. Maksudnya apa? Meyakini ada pencipta lain selain Allah. Ini di tengah umat Islam ya bisa dibilang tidak ada. Kalaupun ada ya mungkin kecil ya. Begitu juga penguasaan alam semesta.
Ini ada memang seperti kaum sufi meyakini ada, bukan ini pengaturan ya, pengaturan alam semesta. Jadi sebagian kaum sufi meyakini wali-wali tertentu mengatur pergerakan matahari, mengatur pergerakan bumi. Ini ada memang, tapi ini jarang, Bapak ya, sedikit. Yang seringnya syirik dalam masalah ibadah, ya. Tapi wallah alam ya, kita nggak tahu ya, bisa jadi zaman sekarang sesuatu yang dianggap aneh malah banyak terjadi, kita nggak tahu ya. Syekh mungkin berbicara di Arab Saudi ya, kalau di Arab Saudi negara tauhid, ya mungkin ya seperti ini bisa dibilang benar-benar jarang. Tapi nggak tahu kalau di negeri Konoha ya Bapak ya, kita nggak tahu apakah ada syirik dalam masalah rububiyah, maksudnya banyak atau tidak. Kalau masalah adanya ada, saya yakin ada kan? Di Pantai Selatan. Ya contohnya yang ngatur panen padi ada Dewi Sri, ini ada di sebagian keyakinan masyarakat Jawa Barat ada seperti itu. Nah yang seperti ini kan ada ya. Kalau di Arab Saudi saya yakin udah hilang sih. Tapi kalau di negara-negara yang seperti ini di Konoha ini bisa jadi masih banyak, bisa jadi wallahu a'lam ya. Kalau Syekh katakan syirik dalam masalah rububiyah ini jarang ada. Seringnya tidak ada ya. Yang paling banyak syirik dalam masalah apa? Peribadatan, artinya ibadahnya kepada selain Allah. Ini yang paling sering. Lalu kenapa syirik dalam masalah rububiyah ini jarang? Kata Syekh, fal umamu kulluha muqirratun bi tauhid rububiyah ittiraran lam yajhadhu illa man tadhahara bil inkar ma'a annahu ya'tarifu bihi fil batin. Umat seluruhnya mengakui tauhid rububiyah secara otomatis. Artinya fitrah manusia meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang menampakkan diri mengingkari, padahal dia mengakui itu dalam batinnya. Artinya gini, dari dahulu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik zaman jahiliyah mengakui tauhid rububiyah, meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Termasuk Fir'aun, Haman. Mereka semua mengaku bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, menguasai dan mengatur alam semesta. Terus kenapa mereka mengingkari itu? Ya ini cuma sekedar ini aja, menampakkan pengingkaran secara lisan, tapi batin mereka sebenarnya mengakui ya. Dalilnya apa? Bisa dilihat di surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya menentang mukjizat Nabi Musa, menentang dakwah Musa, padahal hati mereka meyakininya. Lihat, hati Fir'aun sebenarnya yakin Musa ini seorang nabi dan rasul. Allah lah pencipta saya, bukan saya Tuhan. Allah lah Tuhan, saya bukan Tuhan. Artinya hatinya meyakini, tapi lisannya mengingkari. Karena apa? Zulman wa 'uluwa. Kata Allah, karena kezaliman dan merasa tinggi. Karena apa? Yang di hadapan Fir'aun ini Bani Israel dianggap bangsa yang rendah, bangsa Mesir bangsa yang keras mulia. Nah, jadi karena ini nabinya di kalangan Bani Israel, ibaratnya bangsa rendah, tolak apa ya? Nah ini, jadi kita kembali lagi, Fir'aun pun meyakini tauhid rububiyah. Dia meyakini, tapi lisannya menolak demikian. Hatinya yakin, lisannya nolak. Pertanyaannya, berarti beriman tidak Fir'aun? Mukmin bukan? Mukmin bukan? Kan hatinya yakin Allah Tuhan saya, Musa Nabi, tapi lisannya sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Mukmin bukan? Benar. Kalau kita jadi orang murjiah, oh iya dia beriman, imannya sempurna. Nah, karena kalau menurut orang murjiah, iman itu cuma ini. Kalau udah yakin maka beriman, walaupun lisannya mengingkari, walaupun tindak tanduknya mengingkari apa yang dia yakin. Nah, ini orang murjiah Bapak ya. Tapi kalau ahlu sunnah enggak. Karena iman bukan cuma ini, tapi harus dipraktekkan dengan anggota badan.
Nah, kenapa perlu saya sebutkan seperti ini? Karena dulu di Indonesia pernah diadakan seminar dengan judul Fir'aun Mukmin Sejati. Kok bisa bikin judul seminar Fir'aun Mukmin Sejati? Ya ini pengaruh Murji'ah. Jadi si dosen ini kebetulan di universitas yang dianggap Islam ini, dia udah terpapar pemikiran Murji'ah. Dia meyakini iman itu cuma ini nih. Makanya dia berpendapat Fir'aun mukmin sejati. Bukan mukmin setengah mukmin, sejati. Artinya mukmin sesungguhnya. Walaupun lisannya mengingkarinya, lihat tuh. Ini pemahaman rusak Bapak ya. Memang pemahaman Murji'ah ini memang bisa merusak umat dan mendorong terjadinya berbagai maksiat. Kalau kita bandingkan Bapak, Khawarij mudah mengkafirkan. Kalau orang Khawarij mudah mengkafirkan. Pelaku dosa besar, ada seorang muslim melakukan dosa besar, kafir. Ada seorang muslim judi, kafir. Seorang muslim mengadu ayam, kafir. Seorang muslim durhaka pada orang tua, kafir. Tapi kalau Murji'ah, enggak. Dia beriman sempurna imannya. Yang satu di kutub utara, atau kutub selatan. Sama-sama rusak. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih rusak? Khawarij atau Murji'ah? Khawarij atau Murji'ah? Khawarij atau Murji'ah Bapak? Murji'ah, kenapa Pak Senadi? Kok Murji'ah? Ah itu. Kalau Murji'ah kan dengan meyakini apa iman itu cuma di hati. Siapa yang meyakini dalam hati maka imannya sempurna. Walaupun amaliyahnya rusak, ucapannya rusak. Nah, yang seperti ini mendorong orang bermaksiat. Kenapa kamu main judi? Yang penting kan hati saya baik. Kenapa kamu kok ngumbar aurat? Yang penting kan hati saya baik. Iman tuh di sini nih, nih. Ambil lonjok. Nah, ini Murji'ah. Tapi kalau yang tersebar pemahaman Khawarij, memang terjadi pertumpahan darah. Menyaksikan ini, ada orang main judi, ini kafir, halal darahnya. Iya, tapi dengan itu kemaksiatan akan apa? Berkurang. Karena orang takut dengan Khawarij, Bapak ya. Ya, walaupun dua-duanya rusak, tapi lebih buruk kata para ulama fitnah Murji'ah. Karena akan mendorong orang melakukan maksiat. Sedangkan kalau ada orang yang terpapar pemikiran Khawarij, justru akan menjauhi maksiat, tapi jatuh ke dalam sikap ekstrim dalam beragama. Karena nanti akan mudah memvonis orang kafir. Ini juga bahaya orang ya. Sama-sama rusak. Ya, kita kembali lagi. Jadi tauhid rububiyah ini diakui oleh semua umat secara otomatis ya, dan tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang menampakkan secara lahir tapi batinnya sebenarnya mengakui tauhid rububiyah. Contohnya Fir'aun ya. Lalu kata Syekh, li'annal iqrar bi dharuri, karena mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah lah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, ini sifatnya darurat. Darurat artinya memang sudah ada pada diri manusia, ya, tidak bisa ditolak, ya. Fal jami'u ya'rifu anna hadzal khalqa wa hadzal qaun la budda lahu min khaliq. Semua orang mengetahui bahwasanya ciptaan ini, semua makhluk, semua alam semesta ini mesti memiliki pencipta. Artinya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semua isi alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, maksudnya begitu. Wa hadzal khalq alladhi yasir la budda lahu min mudabbir, dan makhluk yang berjalan ini kata Syekh mesti ada yang mengaturnya. Semua yang bergerak di muka bumi, bergerak di alam semesta, di langit, di udara, pasti ada yang mengaturnya. Laisa maujudan bi mujarradi sadfah au maujudan min nafsi. Tidak mungkin ada dengan secara tiba-tiba, tidak mungkin. Atau ada dari dirinya, artinya dia langsung muncul sendiri, enggak mungkin ya. Makanya Syekh menyebutkan sini firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tur ayat 35-36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul atau mereka lah yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard.
Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Nah, di sini Allah ingin menyadarkan orang-orang musyrik di zaman itu, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Maksudnya apa tanpa asal usul? Artinya kita kan ciptakan dari apa? Nah, dari tanah atau kita dari air mani ya. Terus leluhur kita Nabi Adam dari tanah. Kan ada asal usulnya kan? Nah, Allah ingin menyadarkan mereka, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul langsung begitu saja? Atau justru mereka lah penciptanya, pencipta diri mereka sendiri? Nggak mungkin. Atau mereka menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Nah, di sini Allah ingin memberikan menegaskan tentang rububiyah Allah. Allah lah pencipta seluruh makhluk, ya. Lalu kata Syekh sini, fal iqraru bi tauhidir rububiyah daruriyun wa fitriyun lakinnahu la yakfi. Mengakui tauhid rububiyah, Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, ini sifatnya darurat dan ada pada fitrah manusia. Fitrah manusia meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tapi itu tidak cukup. Apa yang tidak cukup maksudnya? Mengakui Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta nggak cukup. Lam yakfil musyrikina iqrarum bihi kama fil Quran. Syekh menyebutkan contohnya pengakuan orang-orang musyrik di zaman dahulu bahwasanya Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Pengakuan mereka, kesaksian mereka bahwa Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini tidak cukup. Tidak cukup apa maksudnya? Menjadikan mereka sebagai muslim, nggak cukup. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Syekh menyebutkan fal Qur'an sharihun fi hadza. Al-Quran sudah menyebutkan ini dengan tegas, ya, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau engkau wahai Rasul bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka ini siapa? Orang musyrik zaman dahulu, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, kata Syekh sini, mada yujibun, kira-kira apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Allah. Yujibun Allah, mereka akan jawab Allah. Makanya kelanjutannya la yaqulun Allah, Allah lah yang menciptakan mereka, ya. Allah walladzi khalaqana, mereka akan berkata Allah lah pencipta kami. Hadza tauhidur rububiyah, inilah tauhid rububiyah. Artinya orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengesahkan Allah dalam hal ini, tauhid rububiyah. Mereka yakin Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tapi apakah dengan itu cukup jadi seorang muslim? Tidak, ya, tidak cukup. Kenapa? Kata Syekh Shalal Fauzan, fal matlub wa tauhidul uluhiyah. Yang diminta adalah tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal ibadah ini. Hadzal ladzi hasala fi niza' wal khilaf wal ikhtisam bainar rusuli wal umam. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi pusat perseteruan, permusuhan antara para rasul dan umat mereka. Tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah nggak ada bentrokan antara Nabi Nuh dengan kaumnya, enggak. Tidak ada bentrokan antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy gara-gara tauhid rububiyah. Karena orang Quraisy juga mengakui tauhid rububiyah. Yang mereka ingkari tauhid uluhiyah, ya. Dan ini juga yang menjadi titik perseteruan, kata Syekh, antara da'i ilallah dan orang-orang, ya. Hadza huwa alladzi fil khusumah fil qital. Dan tauhid inilah yang menjadi sebab permusuhan dan peperangan antara para rasul dengan umat mereka dan antara da'i dengan umat mereka. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika minal wala'i wal bara' wa ghairi dzalik. Dan tauhid uluhiyah juga yang menjadi pusat menjadi titik wala dan baro dan selain itu. Wala artinya loyalitas, baro artinya berlepas diri. Artinya apa? Rata-rata zaman dahulu perseteruan gara-gara ini. Ini
Saya cinta dia, kenapa dia mengesahkan Allah? Saya memusuhi dia karena dia menyebutkan Allah dalam masalah ibadah. Nah ini bukan tauhid rububiyah. Jelas apa ya? Nah inilah penjelasan keterangan Syekh. Lalu Syekh menyebutkan setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qaunu aktsari hadzal wa qaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamu abladul 'amah. Kebanyakan isi Al-Quran menjelaskan prinsip ini. Prinsip apa? Tauhid. Dijelaskan dari berbagai sisi dengan ungkapan yang dipahami oleh orang awam yang sangat awam. Sebenarnya ablad itu kalau diartikan dungu lah misalnya. Otaknya itu benar-benar apa ya? Balid atau apa? Beku, maksudnya apa? Otak beku artinya apa? Ya kurang begitulah. Artinya masalah tauhid ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan dipahami oleh orang awam yang paling awam. Contohnya gini, ada orang awam, kamu baca wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Apa yang kamu pahami dari sini? Oh, berarti kita harus beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Kan dipahami oleh orang awam kan? Ya. Betul tidak? Tapi anehnya nanti keadaan bisa berbalik. Suatu yang jelas jadi samar-samar. Gara-gara apa? Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena ada kelanjutan apa ya? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.